Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya akan breakdown dua setup terakhir saya di Gold di mana saya berhasil dapetin 900 pip hanya dari Gold dalam waktu satu hari ya. Jadi masing-masing hari dapat 450 pips. Jadi pastikan teman-teman nonton dari awal sampai akhir. Saya akan rinci semua setup saya di live chart sesuai dengan request teman-teman supaya teman-teman juga bisa belajar, bisa praktekin supaya kita sukses bareng di 2026 ini, oke? Dan ini adalah setup pertama saya, ini di tanggal 26 ya, saya create tanggal 26 dan keesokan harinya dia baru dapat, oke. Dan ini berhasil dapat sekitar 450 pips lebih ya karena spread waktu itu, oke. Jadi ini tanggal 26 450 pip, kemudian keesokan harinya jadi lanjutan nih. Jadi 2 hari berturut-turut ya. Supaya teman-teman juga ngerti gimana cara dapetin setup continuation kan. Karena kemarin masih banyak yang bingung soal gimana cara dapetin setup continuation. Jadi di video ini saya akan breakdown semua, jadi pastiin teman-teman nonton dari awal sampai akhir. Di continuation day keesokan harinya, saya juga berhasil dapetin 450 pips dengan setup yang sangat simple ya. Buat teman-teman yang udah tahu, ya udah ngikutin lama mungkin tahu ya. Style saya di TF itu kan risk and rewardnya 1 banding 3. Jadi stop lossnya selalu fix di 150 dan take profitnya selalu fix di 450 pips. Jadi RR saya tuh 1 banding 3. Jadi sangat-sangat sehat sekali. Oke, setelah 2 minggu bengong, akhirnya tiba-tiba dalam 2 hari dapat 900 pip. Karena kemarin kita banyak koreksi. Nah, eh, gimana sih logik utamanya untuk bisa dapetin setup ini? Sebenarnya nggak jauh-jauh ya teman-teman ya. Sesuai dengan video yang udah saya bahas kemarin di materi-materi video terakhir gitu ya. Di mana saya juga bongkar ya, saya kasih video eksklusif bersama para student, saya upload di YouTube, oke? Ini ngomongin tentang internal to eksternal. Jadi tetap aja kita nggak akan pernah ngomongin jauh-jauh konsepnya dari internal dan external liquidity. Jadi kan kita tahu bahwa harga itu atau algoritma itu cuma bergerak karena dua hal aja. Dia mengincar sebuah liquidity atau dia mengincar sebuah imbalance, oke? Tapi sebelum ke sana, teman-teman jangan lupa nanti cek link di deskripsi video karena di sana nanti ada beberapa akses untuk bisa teman-teman dapetin materi eksklusif saya, rekaman live Zoom di 2024, dan juga teman-teman bisa akses ke komunitas Traktir Kopi, di mana kita bisa live Zoom 1 bulan 1 sampai 2 kali. Oke? Jadi pastikan teman-teman cek link di deskripsi video, kita ketemu di komunitas kita Traktir Kopi, komunitasnya Smart Money Indonesia. Oke? Dan ini ya yang saya maksud dengan internal dan eksternal, sesuai dengan yang udah saya bahas juga di video terakhir. Jadi teman-teman tuh jangan menyepelekan atau jangan pernah menganggap ini tuh konsep yang angin lalu karena memang algoritma itu sangat sederhana. Nah, kadang kelemahannya kita itu adalah apa? Kalau kita dikasih sebuah konsep yang sederhana, kita tuh seringkali menyepelekan. Seringkali kita menganggap remeh. Tapi kebalikannya, kalau kita dikasih konsep yang kesannya kompleks, menggunakan bahasa-bahasa yang intelektual, bahasa yang ketinggian, justru yang kayak begitu-gitu mana didengerin, mana mana apa ya, mana terlalu di apa ya terlalu diagung-agungkan. Kita nggak usah terlalu ribet kemana-mana dulu ya, karena memang algoritma itu, walaupun kesannya namanya algoritma, tapi tugas algoritma kan kita tahu bersama hanya melakukan dua hal kan. Ada antara dia mengambil sebuah likuiditas atau dia mengambil sebuah atau merebalance sebuah imbalance. Contohnya aja kan kayak di chart ini. Kita lihat di sini gerakannya kelihatan banget ya. Ketika di sini koreksi, dia koreksi kemana? Dia koreksi di internal. Dari internal dia menuju kemana? Dia naik lagi ke eksternal kan. Dia ngambil eksternal di sini, dia ngambil eksternal di sini. Begitu dia dari eksternal, dia kemana? Dia balik lagi ke internal. Dari internal, dia kemana? Eksternal lagi, internal lagi, eksternal lagi, internal lagi, ke eksternal lagi. Jadi kalau kita betul-betul backtest ini aja, ya, gak usah ribet-ribet teman-teman yang bilang gimana caranya backtest bang, gimana cara backtest. Teman-teman ke daily aja kayak gini nih. Teman-teman ke daily, teman-teman tandain aja semua imbalance yang ada di time frame daily. Mulai dari time frame besar biar teman-teman juga gampang untuk backtestnya, sekaligus juga biar dapat data yang lebih banyak kalau pakai trading view yang mungkin masih masih free, oke? Lalu ketika teman-teman nanti udah selesai nandain semua imbalance di time frame daily ini ya biar lebih mudah dan datanya lebih banyak tadi, teman-teman akan melihat pergerakannya kan selalu bergerak dari internal, eksternal, internal, eksternal, internal, eksternal, internal, dan eksternal. Jadi kalau teman-teman sudah betul-betul mengerti konsep ini, teman-teman tuh harusnya udah tidak lagi pusing soal soal bias market. Ya, harusnya teman-teman tuh udah tahu gitu. Oh, sekarang harga tuh lagi di mana sih? Nggak usah terlalu pusing gitu. Harga lagi di mana? Lagi di internal apa di eksternal? Kalau lagi di internal ya berarti tujuan selanjutnya ke eksternal, dan kalau lagi di eksternal berarti tujuan selanjutnya di internal, gitu kan? Jadi sesederhana itu aja.
Dan kalau kita lihat ya, selalu ada signature yang selalu ditinggalkan oleh smart money. Ini yang saya sebut sebagai jejak langkah kakinya smart money. Oke, media bisa ngomong apapun tentang emas, bisa bangun narasi dan segala macam, tapi kita lihat bahwa chart itu selalu apa ya, meninggalkan jejak yang atau pola yang selalu terulang di market. Pola di sini, pattern di sini bukan ngomongin chart pattern kayak double top, double bottom dan lain-lain atau candlestick pattern, tapi kita lihat di sini yang saya maksud adalah pola yang ditinggalkan atau jejak langkah kaki setiap kali smart money mau melangkah itu selalu dia meninggalkan dalam bentuk sweep, betul? Jadi bayangin, lihat pergerakan ini, lihat pergerakan ini. Ini bergerak berapa ratus pip nih. Pergerakannya kencang sekali. Dan setiap kali dia bergerak kencang, sebelum pergerakan besar itu terjadi, dia selalu melakukan apa? Ini kan, ada sweep di sini. Betul? Di sininya akumulasinya, di sininya manipulasinya, di sininya distribusinya. Ini kan signature yang selalu ditinggalkan smart money. Smart money reversal di sini. Di sini juga sama nih. Ya kan, begitu dia naik ke atas, dia ngambil external liquidity di sini, dia meninggalkan imbalance di sini. Betul? Jadi setelah dia ngambil external liquidity di sini, dia kembali lagi di internal liquidity. Nah, ini saya bersihin dulu biar lebih. Nah, lihat, di dalam internal liquidity ini ketika dia masuk ke imbalance ini, dia rebalance imbalance ini, ada signature smart money lagi sebelum market bergerak expand, yaitu apa? Adanya sweep, betul? Di sininya akumulasi lagi, kemudian dia melakukan manipulasi di sini, kemudian dia melakukan distribusi. Sehingga kita bisa lihat bahwa setiap kali smart money mau melangkah, di chart itu selalu dia meninggalkan sebuah signature dulu. Dan kalau kita betul-betul mengerti ini, kita tuh bisa nebeng pergerakannya smart money. Kita tidak perlu mendahului dia, ya. Kita cukup membiarkan dia melakukan signature-nya dulu, baru kemudian kita nebeng pergerakannya. Ini juga sama kan? Di sini ada sweep, betul? Ya kan? Ada swing high lagi di sini. Ada external liquidity yang diambil. Dari external liquidity dia menuju lagi ke internal liquidity. Begitu dia masuk ke internal liquidity sebelum pergerakan besar ini, lihat di sini terjadi apa? Ada sweep lagi di dalam internal liquidity. Ada signature smart money. Ada sweep liquidity, manipulasi, kemudian dia expand lagi. Dan seterusnya. Ini juga sama. Begitu masuk, di sini kita lihat candle daily-nya di sweep dulu, kemudian dia expand. Di sini juga sama. Dia balik lagi ke imbalance, terjadi sweep lagi, kemudian dia naik. Dan begitu pun seterusnya. Jadi teman-teman kalau teman-teman fokus aja menguasai konsep imbalance dan liquidity ini atau internal dan external liquidity, teman-teman tuh tidak akan lagi kebingungan di market. Karena teman-teman akan bisa tanda kutip memprediksi atau kurang lebih mengetahui lah ya gitu ya. Kira-kira kemana smart money akan membawa harga berikutnya. Oke? Jadi jangan meremehkan konsep internal dan eksternal walaupun kesannya sederhana karena memang inilah cara algoritma bergerak dan selalu ada signature yang ditinggalkan algoritma atau signature yang ditinggalkan smart money sebelum dia melakukan ekspansi. Nah, sekarang kita ke live chart dan kita akan coba breakdown. Saya akan coba breakdown gimana caranya saya bisa dapat dua setup tadi. Di mana kalau ketika di total dalam 2 hari dapat 900 pip. Itu gimana? Dan balik lagi, konsep dasarnya atau logika utamanya tetap menggunakan internal dan eksternal. Jadi, pertama ya, yang paling mudah, kan kita udah kemarin udah bahas tentang daily bias continuation. Gimana cara kita tahu bahwa market lagi continue dan market belum ada tanda-tanda reversal. Oke, di sini kan kita lihat bahwa jelas banget kalau biasnya gold apa. Di sini kalau teman-teman melihat nih pergerakan kencang seperti ini. Ini biasnya apa? Apakah biasnya bullish atau bearish? Ya harusnya teman-teman semua jawabannya adalah bullish ya, karena jelas banget ini bullish. Kenapa bullish? Nih kita lihat di sini sama-sama, oke? Ini adalah swing low ya, swing low terakhir kita anggap dari sini aja ya, biar nggak terlalu jauh, oke? Ini adalah swing low terakhir yang menyebabkan pergerakan kencang ke atas, oke? Ketika setelah swing low ini terjadi dan dia bergerak ke atas, kita lihat kemarin ciri-ciri kalau market lagi continuation apa? Ya, artinya kita bisa melihat bahwa ada volume displacement candle yang besar yang berhasil nge-break previous cycle sebelumnya. Karena di sini saya pakai daily, oke, berarti kita tinggal melihat bagaimana candle closing candle-nya memperlakukan previous daily high-nya atau previous cycle high sebelumnya. Dan kita lihat ya, setelah ini kan balik lagi nih, ini kan signature-nya Smart Money bukan? Betul kan? Ini signature Smart Money, betul? Di sini dia akumulasinya, kemudian dia drop, bikin manipulasi, ada
swing low di sini, di mana ini yang kita sebut sebagai protected low-nya dia, ya kan, di mana smart money masuk di sini, kemudian setelah dia punya barang di sini, dia pegang barang di sini dengan harga yang rendah, kemudian dia pasti pengen jual di harga yang lebih tinggi. Dan ya kita lihat ya, ini signature smart money terjadi. Setelah signature smart money terjadi, kita lihat apa yang terjadi setelahnya. Sorry. Nah, lihat nih. Kita lihat PDH-nya terus-menerus di break kan. PDH terus-menerus di break. PDH di break, PDH di break, PDH di break. Betul? Nah, ini juga sama nih, ya kan? Ini eh, sweep, kemudian expand. Betul? Kemudian di sini dia ninggalin imbalance lagi. Nah, nih, tandain lagi. Nah, oke. Tandain nih, kasih nih. Oke. Sweep, expand, ninggalin imbalance, manipulasi lagi ke bawah. Ini 2 hari akumulasi. Kemudian manipulasi lagi ke bawah dari eksternal ke internal lagi. Habis itu dia expand lagi ke atas. Begitu dia expand lagi ke atas, dia ninggalin lagi imbalance di sini. Oke. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, terus di sini kita lihat 1, 2, 3 hari ini akumulasi lagi. Oke. Setelah itu dia manipulasi lagi ke bawah, nge-sweep lagi ke bawah. Di sini, betul? Nah, ya kan di sini juga sama nih saya tanda ini. Oke. Jadi selalu rumusnya sederhana ya. Dari eksternal ke internal, eksternal ke internal, dari internal dia naik lagi ke eksternal. Nah, kemarin kan saya bilang ya, saya berapa hari tuh? 2 minggu ya. 2 minggu bengong doang. Kenapa? Lihat aja sendiri di sini. Ya, gimana candle daily-nya? Candle daily-nya cuma naik doang. Gak ada retracement sama sekali. Makanya di sini saya kemarin bengong doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi walaupun bengong doang, tapi at least saya masih tahu bahwa gold itu masih strong melakukan continuation. Kenapa ya? Kita lihat aja di sini. PDH-nya diapain tuh? Ini PDH-nya diapain? Oke. Ini PDH-nya diapain? Oke. Ini balik lagi. Ini PDH-nya diapain? Oke. Ini juga nih, PDH-nya diapain? Ya kan? Jadi kita lihat PDH masih terus-menerus di break dengan displacement body candle. Jadi jelas banget kalau biasnya itu adalah bullish. Jadi kalau misalkan jelas banget candle daily-nya kayak begini, closing body candle-nya kayak begini, Anda nyari sell, waduh, itu betul-betul kacau luar biasa ya. Karena gampang banget untuk menentukan bias, oke? Dan jangan pernah ngelawan arah ya. Karena profit maksimal itu selalu terjadi ketika kita ngikutin biasnya. Kita ke time frame lebih kecil untuk melihat ya. Kita coba ke 4 jam dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Oke? Ini kan setup pertama saya kemarin nih, ya kan? Sebelum apa namanya? Tanggal 26 ya. Nah, jadi waktu itu ya jadi kan kita lihat di sini kan dia cuma naik doang tuh lihat. Di sini naik, di sini naik, di sini naik. Jadi saya nggak dapat apa-apa di sini. Oke? Nggak dapat entrian sama sekali. Nah, ketika di sini ya dia mulai naik ke atas, yang kenapa saya bisa dapat entry pertama itu karena paling gampang balik lagi kan eksternal internal. Jadi dia naik ke atas dan dia udah ngambil external liquidity di sini dan dia ninggalin di sini ada apa nih? Di sini ada volume imbalance, betul? Nah, ini tuh lihat ya, saya tandain ya. Nah, volume imbalance tuh sebenarnya sama aja kayak misalkan fair value gap. Jadi anggap aja kalau misalkan market itu bikin sebuah gap kayak begini, ya ini volume imbalance atau sama aja perlakukan seperti fair value gap biasa. Oke, setelah kita lihat ketika dia bergerak kencang dan dia meninggalkan imbalance, kita tahu kan bahwa tugas algoritma itu setelah dia seeking liquidity, dia pasti rebalance imbalance. Jadi saya prediksi waktu itu bisa ada kemungkinan, ada probabilitas dia akan turun dulu ke bawah sebelum nanti dia naik lagi ke atas. Oke, juga kalau kita tarik ya konsep premium dan diskon, ini kan swing low terakhir nih. Betul, ini swing low terakhir yang mendorong harga kenceng ke atas ini. Oke, kalau kita tarik dari swing low sini ke swing high sini, nah kita dapat di sini adalah area equilibriumnya. Jadi equilibrium fair value gap atau imbalance ini, ya area imbalance ini bertepatan dengan area equilibriumnya. Sehingga imbalance ini menjadi imbalance yang penting ya. Karena artinya, kenapa kenapa penting? Karena kalau misalkan memang biasnya masih bullish, harusnya ya dia retrace ke sini, kemudian dia naik lagi ke atas. Oke, mungkin dia boleh retrace lebih dalam, mungkin masuk ke area ini dan ini. Oke, boleh juga ya. Jadi misalkan dia turun lebih dalam, kemudian dia naik lagi, itu juga masih boleh. Oke, tapi artinya adalah kalau memang baik, tapi kalau misalkan biasnya masih bullish, saya nggak mau ngeliat ada deep retracement. Nangkep nggak?
Saya nggak mau ngelihat adanya terlalu retrace yang terlalu dalam, karena kalau dia retrace terlalu dalam, biasanya punya kecenderungan dia akan sideway dulu sebelum nanti dia expand lagi karena dia perlu ngumpulin liquidity dulu, ngumpulin bensin dulu sebelum jalan. Jadi kalau misalkan memang biasnya masih strong, saya pengen lihat cuma ada slow retracement atau shallow retracement sebelum nanti dia naik ke atas. Makanya waktu itu ya di setup pertama saya adalah saya pengen lihat gimana reaksinya ketika dia masuk ke imbalance ini. Nah, ini kita kalau ke time frame 1 jam misalnya ya, gitu kita lihat di 1 jamnya. Ini juga sama kan? Nah, nih. Oke, jadi ini swing low-nya ke swing, oh sini sorry, swing high-nya. Nah ini dapat nih, ini equilibrium-nya. Jadi gap-nya itu ada di area diskon, oke. Dan juga ini nih, ini kan harganya kan udah pembukaan di hari Senin, ya. Begitu di pembukaan di hari Senin kita lihat minat open-nya di mana. Ini kan candle pertama nih, ya kan. Ini kan 00.00 nih. Saya udah garis-garisin biar gampang, biar nggak terlalu panjang videonya. Ini kan 00.00 pembukaan candle-nya kan 1 jamnya kan candle bullish. Berarti pembukaannya kan di sini kan. Oke, berarti ini kan minute open nih, ya kan? Nah, ini kan udah muncul confluence ya kan. Itulah kenapa saya nggak pernah entry di Asia. Oke? Karena at least saya mau nunggu dulu minute open ini muncul untuk kita bisa tahu mana area premium dan mana area diskonnya. Jadi kita udah dapat confluence nih. Dari swing low ke swing high sini, kita dapat bahwa ini equilibriumnya. Di bawah equilibrium itu area diskon. Dan bertepatan dengan di bawah equilibrium sedikit ada area imbalance, ada volume imbalance yang belum di rebalance. Kemudian secara minute open juga sama. Minute opennya di sini berarti area imbalance ini itu juga masuk area diskon. Betul? Jadi area ini tuh betul-betul area yang confluence ya, menunjukkan bahwa memang ini adalah area diskon yang bisa diincar oleh algoritma sebelum nanti dia melanjutkan kenaikan ke atas. Jadi sesederhana itu aja. Makanya eh, apa namanya setup pertama saya itu hanya sesederhana ini. Begitu dia ngambil eksternal di sini, ya kan? Kita lihat di sini high-nya kan diambil nih, ya kan? High hari apa nih? Kalau dipakai true open jatuhnya high hari Sunday. Ini di sweep ya. Kemudian bisa aja dia turun masuk ke sini kemudian dia naik ke atas. Jadi hanya sederhana itu. Nah, kalau kita ke 15, oke. Which is kalau teman-teman baru belajar saya nggak saranin terlalu banyak multi time frame karena nanti ujung-ujungnya mana bingung sendiri gitu ya. Nah, ini kan karena saya udah terbiasa, jadi ya udah gitu, udah biasa aja. Nah, jadi kalau kita di M15 kita lihat ya bahwa memang semuanya masih sangat confluence, masih sangat cantik. Ya udah, jadi ini adalah entry pertama saya. Jadi waktu itu yang saya lakuin adalah kan saya entry di TF ya, berarti pakai MRG. Jadi saya waktu itu ngukur kira-kira konsekuen encroachment-nya si imbalance ini di berapa, dan itu yang saya pakai sebagai area apa namanya area entry-nya. Ya, jadi waktu itu kalau nggak salah ya, coba ya kita simulasiin aja ya. Jadi saya entry di 4993, oke, sorry, 4993 titik 8, oke. Lalu stop loss-nya di sini 150 pip, jadi 4979, oke. Oke, ya kurang lebih begitulah ya. Ini kayaknya ada spread, jadi kita jemputnya di sini. Lalu TP-nya 450 pip, 5039. Oke, jadi kayak gini trading plan-nya atau apa namanya limit yang waktu itu saya pasang tuh. Jadi ini mungkin karena efek CM ya, kan tiap broker beda-beda. Tapi selalu saya patokannya pakai MRG. Jadi kayak teman-teman nanya, Bang, kadang kan candle Owanda, candle ini beda-beda ya. Jadi gimana cara entry? Ya entry terbaik adalah gunakan broker yang teman-teman pakai. Selalu jadikan broker yang teman-teman pakai candle itu sebagai candle acuannya. Kayak saya pakai MRG, ya kan saya punya banyak akun di MRG ya. Ya saya pakai MRG gitu. Jadi walaupun saya analisanya pakai efek CM kayak begini, efek CM kan misalnya nih ketika saya analisa di TradingView ya. Oh, saya tahu nih area entry saya di mana. Oh, area entry saya adalah di volume imbalance H4 ini. Oke. Nah, saya nggak klik di sini terus saya lihat koordinatnya berapa saya masukin di TF, enggak lah. Yaitu tiap broker kan beda-beda. Jadi yang penting saya tahu oh ini areanya di sini. Jadi saya ke MRG, oke. Lalu saya cek kalau di MRG itu volume imbalance-nya di berapa gitu. Jadi itu yang saya input, oke. Jadi ini setup pertama saya. Jadi kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Dia mulai running, kemudian tiba-tiba dia mana nih gerakan boom. Oke, nah lihat boom dan nah langsung simple banget ya. Jadi
Pagi-pagi begitu bangun udah ada notif di HP keluar kalau apa namanya eh, setup saya kena profit dan ini sangat-sangat sederhana sekali. Oke. Dan lihat di sini nih yang saya mau tekankan adalah di sini nih. Ini ada dia drop kenceng di sini, dia drop kenceng di sini, kemudian dia naik lagi ke atas. Oke. Ini apa sih? Ini apa sih? Ini yang disebut dengan inducement. Oke. Dan saya tahu ini banyak banget nih yang kena nih sama model-model inducement begini tuh banyak banget. Jadi sekali lagi ya, ini kita harus selalu ingat hal-hal yang sangat dasarnya. Apa sih tugas algoritma? Tugas algoritma itu seeking liquidity dan rebalance imbalance. Kita lihat bahwa di sini external liquidity sudah diambil. Setelah dia ngambil external liquidity, maka targetnya adalah internal liquidity. Dari internal liquidity dia akan balik lagi ke external liquidity selanjutnya. Berarti target selanjutnya yang bisa dituju selanjutnya adalah ini ya sebagai external liquidity-nya. Oke. Ini previous daily high-nya dan ini menjadi external liquidity-nya. Oke. Nah, dan lihat di sini. Ketika turun begini, turun begini, pertanyaannya udah masuk belum ke imbalance-nya? Belum kan? Nangkep gak? Dia turun begini, kemudian dia naik. Yang bikin loss itu bukan karena nggak ngerti tugas algoritma apa. Yang bikin loss itu adalah karena FOMO-nya itu kan. Karena nggak sabarannya itu kan. Begitu ngelihat candle kayak begini naik, lalu merasa, ah saya takut ketinggalan momen nih. Takutnya nanti dia udah naik ke atas. Betul? Padahal ini apa? Ini cuma bentuk inducement kan? Kenapa? Karena jelas banget imbalance-nya belum di rebalance. Lihat di sini apa yang terjadi. Tiba-tiba ada gerakan manipulasi lagi ke bawah, ngambil low di sini. Pasti banyak kan orang-orang yang apa begitu closingnya begini dia langsung misalkan ambil buy. Ya kan? Tiba-tiba turun lagi ngambil stop loss di bawah low ini, rebalance imbalance kemudian dia baru naik lagi. So, jadi itulah pentingnya kita juga punya yang namanya kedisiplinan. Saya begitu udah pasang limit, saya nggak otak-atik. Saya percaya sekali dengan area yang saya pakai. Nangkep nggak? Saya nggak pernah otak-atik lagi. Oke, jadi saya sangat serius memperhitungkan di mana saya menempatkan entry saya. Dan saya tidak akan 5 menit, 10 menit melihat chart, lalu saya edit lagi. 5 menit, 10 menit melihat chart, saya edit lagi. Enggak. Saya percaya betul dengan setup saya, dan saya tahu persis apa yang saya lakukan. Saya tahu persis area mana yang saya tunggu, dan di situ saya akan sabar, disiplin menunggu. Sekalipun misalkan memang ternyata nggak kejemput harganya udah ke area TP, ya udah gitu. Namanya juga trading, itu kan masalah probabilitas. Oke, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Kadang seringkali itu yang saya suka lihat teman-teman khususnya di Tribe. Itu bukan karena teman-teman tuh nggak ngerti soal tugas algoritmanya atau nggak ngerti soal setupnya, tapi seringkali itu karena emosinya itu loh. Makanya saran saya jangan terlalu banyak ngeliatin chart. Cari tahu mana area support dan area resistance yang strong, pasang limit di situ, habis itu set and forget. Selesai. Habis itu tinggal serahkan sisanya dan kita tinggal tunggu aja apapun hasilnya nanti. Oke, itu akan membantu kita untuk meningkatkan atau membangun kekuatan psikologi kita dan membangun confidence kita terhadap trading plan kita sendiri. Oke, jadi ini setup pertama yang sangat sederhana, di mana saya berhasil dapetin 450 pip dari satu simple ini dan ini makan waktu hanya beberapa jam begitu buka bangun tidur tiba-tiba udah tipto udah TP aja. Oke. Jadi ini setup pertamanya. Oke. Terus besokannya nah kita ke 60 dulu deh. Ke 1 jam dulu biar lebih gampang. Oke. Nah, besokannya kan saya dapat entry lagi. Betul? Nah, gimana cara dapat entry continuation ya? Ini kan reversal ya kan, lagi turun 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 turun, ya kan? Eksternal, internal, di internal ada sweep, ada signature smart money, kemudian dia displace. Kemudian keesokan harinya gimana cara cara saya dapat setup continuation-nya. Oke, kita tunggu beberapa ini deh. Oke, nah nih kita lihat di sini dia udah running. Oke, jadi udah masuk hari baru. Yang paling pertama saya lakuin tuh kalau udah masuk hari baru ya, true open tuh tandain di mana minute open-nya. Karena itu akan membantu untuk mengetahui mana area premium dan diskonnya. Ini kayaknya kecepatan, jadi saya potong di sini lah ya. Oke, kalau di 1 jam sebenarnya nggak terlalu jelas ya. Bukannya nggak terlalu jelas sih. Sebenarnya candle merah ini ya, candle merah ini, nih saya tandain deh. Ini candle merah ini jadi perhatian saya nih, waktu masuk di hari baru, di hari Selasa sini. Kenapa jadi perhatian saya? Karena candle ini kita lihat ya, candle ini tuh
dia candle yang manipulasi kan. Dia ngedorong ke bawah, terus dia melakukan sweep, dia masuk ke dalam imbalance ini, ya. Terus dia nge-sweep low di sini, oke. Kemudian dia naik ke atas. Dan kita lihat bahwa swing high di sini, nih, kan ada swing high. Swing high ini kan juga ada di break nih. Betul? Jadi ya setelah swing high ini di break, berarti kan perubahan strukturnya kan udah terjadi. Kita tahu bahwa marketnya masih continuation. Jadi ketika masuk Selasa di otak saya itu tetap hanya fokus cari entry buy di area diskon. Pertanyaannya adalah di price action yang cukup jelek kayak begini, di mana saya bisa nandain area support yang kuat untuk bisa jadi potensial tempat saya bisa ngebuy. Mata saya langsung tertuju ke ini. Ya, jadi kalau kita tandain full dari ujung satu full body ini, ya, sebenarnya ini yang dimaksud dengan ICT order block. Saya tahu bahwa di sosial media tuh banyak banget yang ngajarin soal order block ya. Dan bukan bermaksud meninggikan diri, tapi 90% konten sosial media tentang ICT order block menurut saya konten nonsen, konten bullshit sih. Gak ada yang benar gitu ya. Banyak banget yang nandain order block dianggapnya cuma engulfing doang. Jadi beda banget ya. Nanti kita akan masuk ke, nah jadi gini deh, kalau misalkan teman-teman memang tertarik untuk saya bahas tentang order block, breaker block, fair value gap, atau PDR yang lain, tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya, oke, ICT PD Ray Matrix. Kalau teman-teman cukup tinggi engagementnya, nanti saya akan bikinin khusus video tentang ICT PD Ray Matrix sekali lagi, supaya teman-teman nggak terkecoh lagi mana order block, mana breaker block, mana fair value gap, mana yang lain-lain dan lain-lain dan lain-lain, oke? Jadi silakan kalau teman-teman mau komen sebanyak-banyaknya, oke? Nah, jadi at least ini jadi area apa namanya incaran saya ya, yang menjadi area yang harus saya perhatikan ketika masuk hari baru. Jadi saya pengen dia masuk ke area order block ini, lihat reaksinya. Kalau misalkan reaksinya bagus, ya udah saya akan ambil posisi buy lagi. Oke, tapi kita lihat di sini, ketika masuk hari baru, at least di sini dia udah bikin sebuah swing high di sini, ya kan? Nah, ini saya pindahin di sini deh. Nah, ini swing high-nya, ini swing low-nya. Oke, betul kan? Jadi dia udah bikin swing high dan swing low yang baru. Jadi kita balik lagi seperti biasa, konsep premium dan diskon. Jadi saya ukur lagi untuk high dan low-nya. Nah, dan kita lihat ya. Jadi ini swing low ke swing high. Ya, kita dapat bahwa, oh di sini equilibriumnya di sini. Oke, equilibriumnya di sini. Berarti di bawah ini adalah area diskon. Ini juga jadi area yang penting harus diperhatikan karena bisa jadi nanti market akan turun ya ke area equilibrium, kemudian dia naik lagi ke atas. Apalagi kalau misalkan memang order flow-nya masih strong, artinya saya nggak mau ngelihat ada deep retracement karena biasnya masih strong. Oke? Dan balik lagi, kalau di time frame 1 jam, satu-satunya yang bisa saya tandain sebagai area support yang bisa diperhatikan adalah cuma order block ini. Nah, kita ke time frame lebih kecil, ya karena saya pakai time frame lebih kecil sebenarnya. Nah, ini sekarang kita pindah ke M15. Oke? Nah, ini biar, duh saya nggak tahu nih, teman-teman pusing nggak ngeliat kayak begini banyak coret-coretan gini. Atau saya bersihin dulu deh ya, biar nggak terlalu pusing ya. Oke, ini hapus, oke, ini hapus, ya, terus apa lagi? Udah ya. Nah, di sini market structure-nya, oke, betul. Nah, ini kalau M15 di sini, oke. Nah, jadi ini order block H1, ya. Tapi kalau kita ke M15, oke, di area equilibrium ini ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Itu apa? Nih, lihat di sini. Di sini ada apa nih? Di sini ada imbalance yang belum di rebalance penuh, betul? Jadi ini menjadi area yang menarik waktu sebelum ini pas ketika saya entry ya. Nah, ini saya tandain lagi nih fair value gap di sini. Oke, ini fair value gap M15. Jadi, area ini jadi area yang menarik. Kenapa? Karena ini ada confluence atau ada dua PD array yang ngumpul sekaligus di satu area. Ada order block H1 plus ada fair value gap M15 dan dua-duanya ada di area diskon atau di area equilibrium. Jadi ini punya potensi waktu itu saya berpikir bahwa ini bisa punya potensi untuk melakukan ini, kemudian dia naik ke atas ke PDH-nya, nih PDH-nya. Dan salah satu juga confluence tambahan yang mendukung saya adalah ini nih. Kita lihat di sini. Ini ada low di sini. Ini kalau kita lihat di sini 21. Oke. Ini jam 21 tuh. Oke, jadi ini jam 21 ini
Jadi ini bisa dibilang ini kan adalah Asia Session, betul? Dan ini adalah Asia Session Low-nya. Apa ya? Kita belum masuk juga ke sini atau teman-teman bisa nonton playlist YouTube yang lain lah. Jadi di sini itu ada sebuah liquidity kan. Ada Asia Session Low-nya. Iya kan? Nah ini jadi di MT4 saya, literally di MT4 saya, ini saya garisin nih. Ini saya garisin, literally ini saya garisin dan saya apalin koordinatnya berapa. Karena ini jadi ancang-ancangnya. Oke, jadi menarik nih. Karena kalau misalkan dia turun, ya dia rebalance imbalance fair value gap 15, masuk ke order block H1, ngambil low di Asia Session Low-nya, kemudian dia bisa naik ke atas. Jadi waktu itu saya berpikir seperti itu. Oke, dan sejujurnya saya udah limit ya. Jadi di momen itu tuh saya udah limit ya. Kurang lebih detailnya lupa, tapi kurang lebih ya saya beginilah. Saya ngelakuin limit kayak begini. Seperti biasa, stop loss 150, TP 450 pip. Jadi kurang lebih kayak begini. Oke. Nah, kita jalanin dulu biar nggak terlalu banyak coretan, biar nggak terlalu pusing ya. Kita lihat apa yang terjadi setelahnya, kemudian dia turun tuh. Nah, dia masuk, oke, terus kemudian dia naik ke atas. Dan kita lihat di jam berapa nih waktu dia masuk di sini. Nah, tuh lihat di jam 9.15, oke. Nah, kita tunggu lagi beberapa momennya. Nah, oh sorry, ke ini ya, kecepatan, oke. Nah, dipotong lagi di sini, oke. Nah, jadi ini menarik nih. Kenapa? Karena waktu dia turun ke sini ya jadi dia udah masuk dia udah ngambil dia tuh lihat ya terjadi sweep liquidity di dalam si fair value gap 15 dan order block A1 ini ngambil association low kemudian dia naik ke atas oke tapi balik lagi ya kalau kita udah main time frame kecil kan selalu ada time and price ya kan lihat di sini ini tuh tepat jam 10 nih tepat jam 10 dan jam 10 ini menjadi low of the day-nya dia betul. Oke, nah ini ya jadi begitu dia turun ngambil liquidity di association low, rebalance imbalance fair value gap 15 dan order block A1, dia naik ke atas. Begitu dia naik ke atas, oke, kalau kita ke time frame lebih kecil, kita lihat time frame lebih kecil. Oke, ini M15 nih. Jadi waktu itu yang saya lakuin adalah saya berpikir, oke, sorry, kita ke M15 lagi deh. Nah, jadi waktu itu sebenarnya kan saya udah limit ya. Saya udah limit di sekitaran sini. Nah, limit saya yang pertama itu sebenarnya nggak kejemput, cuma gara-gara spread teman-teman. Saya ingat banget. Jadi saya udah pasang limit di ITF dan limitnya itu nggak kejemput karena masalah spread. Oke, dan saya berpikir bahwa masih ada kemungkinan untuk saya masih bisa dapat entry karena masih di dalam jam silver bullet window ini. Jadi waktu itu yang saya lakuin adalah ketika dia turun kemudian dia naik tinggi ya. Yang saya lihat di sini adalah ada fair value gap M15, ada bearish fair value gap M15 yang di break. Oke, tandain lagi nih M15. Oke, ini ya. Nah, ini kita potong ininya nih. Nah, jadi biar teman-teman nangkep cara saya ngeliat waktu itu gimana ngambil keputusan nih. Nah, ini ya. Jadi dia turun ngambil association low, kemudian dia displace ke atas, dia ngebreak si M15 ini. Jadi saya pikir bahwa area sini itu juga jadi area yang bagus untuk kita bisa kebuy karena bisa aja nanti dia begini kan. Dia turun masuk ke sini kemudian dia naik lagi ke atas. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi dan waktu itu secara apa namanya detailnya sebenarnya saya entry-nya tuh di M5 ya. Nah, jadi kayak gini nih. Jadi begitu dia turun naik ya balik lagi konsep premium dan diskon. Nah, jadi kayak gini. Jadi saya tarik Fibo dari low sini ke high sini dan saya limit di sini. Limit di 50-60.5. Nah, saya ingat banget nih. Nah, kurang lebih kayak begini. Saya limit di 50-60.5 dan SL 150 pip, TP 300 pip. Nah, pertanyaannya kenapa nggak di sini, Bang? Gitu. Sebenarnya di sini juga nggak apa-apa. Gitu. Ya nggak apa-apa. Gitu. Teman-teman misalkan mau limit di sini juga nggak apa-apa. Cuman eh, ya apa ya? Gaya saya ya. Saya kan emang dari dulu kan suka suka nawar ya, suka nawar gitu. Jadi apa namanya? Saya nggak ada masalah kalau misalkan setupnya nggak kejemput, nangkep nggak? Jadi ya udah kalau misalnya nggak kejemput ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau kejemput kan risk and rewardnya bagus. Jadi itu yang saya lakuin, oke? Jadi saya limit di area OTI-nya dan ya udah. Nah kita lihat selanjutnya.
Nah, ini tiba-tiba dia turun, oke, masuk ke area OTI-nya, dan ini kan stop loss-nya 150 pip. Jadi 50-60 berarti sekitar stop loss-nya 50-45 ya. Ini sebenarnya hampir kena stop loss, teman-teman. Nih, lihat nih ya. Tuh, ya. Jadi 40-50 ya kan? Karena eh, memang penempatan stop loss terbaik kan di sini kan. Ya kan? Karena ini kan protected low-nya dia harusnya tidak di tidak ada low lagi kan. Dan memang betul ini dia tidak nge-break low ini kan. Nah, makanya jadi waktu itu saya berpikir kalau saya limitnya di sini, stop loss-nya di sini ini terlalu jauh. Karena kan rule saya kan 150 banding 450. Nah, jadi kalau saya maksa limit di sini 150 pipnya itu masih jauh banget sama low in. Jadi masih saya takutnya ada kemungkinan wicknya nembus cuma bentuk wick tiba-tiba dia naik ke atas. Makanya saya eh, nawar lebih sadis dengan ya udah saya limit di sini deh. Karena kalau saya limitnya di sini tadi tuh berapa tadi 50-60 tadi ya pasang stop lossnya 150 pip di bawah itu masih aman masih di sini. Dengan resiko nggak kejemput ya udah nggak masalah karena saya sangat sangat tidak apa-apa untuk nggak kejemput. Oke, jadi ya konsepnya kayak gitu. Jadi sebenarnya 20 pips lagi kena SL. Untungnya nggak kena SL. Dan kemudian dia langsung running ke atas. Gitu. Jadi ini setup kedua saya, teman-teman. Sangat sederhana ya. Jadi selalu konsepnya adalah premium, diskon, internal, dan eksternal. Dan ini betul ya. Dan ini juga sebenarnya kalau mau lebih detail lagi nih. Ya, di sini tuh ada SMT nih. Oke. Nah, ini ada SMT nih. Kalau kita compare dengan silver, nah tuh lihat ya. Nah, di silver dia bikin low begini ya, sementara gold dia naik ke atas. Dan sebenarnya juga di sini tuh ada SMT ya. Tadi saya lupa, sorry saya lupa tandain ya. Ini nih teman-teman nih, kalau teman-teman lihat ya. Di sini juga nih, waktu saya limit di hari sebelumnya, oke, ini juga ada SMT sebenarnya. Nah, nih, oke. Nah, kita lihat ya. Ini kan goldnya kan Feller swing. Kalau kita ke silvernya, tuh ya, jelas ya, kelihatan ya. Perbedaannya kelihatan sekali ya. Silvernya nge-sweep ke atas, goldnya turun ke bawah. Makanya dia penurunannya kencang ke bawah kayak begini. Dan di sini saya nge-buy, dia naik ke atas. Oke, kemudian dia turun lagi di sini, tepat jam 10 muncul SMT bikin low of the day. Kemudian dia naik ke atas. Jadi kayak begitu aja cara saya dapat dua setup ini ya, di mana ini kalau kita terusin sedikit nih. Oke, nah tuh ya dia terbang ke atas. Oke, jadi simple ya. Jadi konsepnya cuma internal, eksternal, premium, dan diskon. Jadi cuma seperti itu doang dibantu dengan confluence dari SMT Divergent. Jadi kayak gitu aja teman-teman penjelasannya. Nah, kalau misalkan video ini membantu teman-teman untuk bisa semakin mengerti cara kerja algoritma, ya, jadi teman-teman karena love language saya adalah affirmation, jadi teman-teman bisa support saya balik dengan kasih like, bisa share videonya, bisa tinggalkan komentar positif, khususnya kalau misalkan teman-teman tertarik untuk saya bahas tentang ICT PDR Matrix, jadi misal ngomongin order block, fair value gap, breaker block, dan lain-lain, atau mungkin tema-tema lain yang mungkin pengen dibahas, misalnya SMT Divergent, nanti silakan komen aja sebanyak-banyaknya di kolom komentar supaya bantu video ini untuk bisa lebih engagementnya lebih tinggi. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Thank you yang udah nonton. Sukses untuk kita semua di 2026. Semoga kita semua jadi trader mandiri yang profit konsisten. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Happy cuan dan bye-bye.